Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Balik lagi sama aku Santi. Thank you buat teman-teman yang udah nyempetin buat nonton video aku ini atau udah nonton juga video-video aku yang sebelumnya. Dan thank you banget buat teman-teman subscriber baru yang udah mau subscribe video aku. Kalian sungguh menginspirasi aku, memotivasi aku untuk lebih bisa sharing banyak hal. Semoga apa yang aku sharingkan, apa yang aku upload di video ini, di channel aku ini bisa bermanfaat dan bisa diterapin buat kita semua ya. Oke, untuk yang baru pertama kali gabung atau belum tahu, biasanya channel aku ini akan lebih ngebahas topik-topik mengenai hidup minimalism, hidup berhemat, gaya hidup menabung, dan tentu saja gaya hidup investasi, supaya kita itu bisa punya tabungan lumayan lah ya untuk bekal kita nanti di masa tua. Oke, tanpa berlama-lama di video kali ini tuh aku lebih mau membahas topik yang mungkin lumayan berat ya, tapi coba kita peringan deh ya mengenai investasi gitu kan. Sekarang ini kalau kalian mau investasi banyak banget lah ya pilihannya, dari investasi saham, investasi reksadana, investasi deposito, tabungan biasa pun itu namanya investasi karena kita kan dapat bunga ya. Terus investasi emas dan investasi dolar gitu kan, kalau kalian sering dengar gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian sama kayak aku yang sebelumnya juga bingung nih untuk menentukan pilihan investasi, terutama emas vs dolar ini mau yang dipilih seperti apa gitu kan. Karena kalau based on pengalaman, based on yang dari aku baca-baca kan, kita itu mesti investasi itu nggak di satu tempat aja gitu kan. Jadi kita jangan letakkan semua investasi kita di saham. Nah, saham lagi merah semua, nah nanti kita panik gitu kan. Lebih baik kita itu bagi-bagi lah ya. Jadi ya amit-amit nanti ada yang lagi merah atau memberikan return atau hasil yang nggak sesuai sama kita itu masih punya investasi yang lain gitu. Nah, ngomongin soal pilihan investasi gitu ya, dari pakar atau banyak literatur lah yang aku baca tuh, lebih baik kita tuh meletakkan 5% sampai 10% uang kita gitu ya, tabungan kita ya. Kalau kita misal punya uang 1 juta ya, berarti 100 ribunya itu kita alokasikan di emas. Nah, tapi setelah baca-baca lagi, sebenarnya emas ini kan agak mirip gitu ya. Kita punya opsi lain selain emas ini adalah dolar. Jadi mana sih yang sebaiknya kita pilih? Kita tuh pilih emas atau pilih dolar gitu. Nah, ini yang kita mau bahas gitu ya. Nanti kalau kalian punya info juga bisa tulis di komen ya, untuk kita sama-sama saling belajar. Nah, menurutku tuh ada beberapa karakteristik emas yang nggak ada di dolar, maupun sebaliknya ada beberapa karakteristik dolar yang nggak ada di emas. Mungkin satu-satu dulu ya. Kalau kita bahas yang mana nih? Emas itu karakteristiknya kan batangan ya. Ya sebenarnya sekarang tuh nggak ada yang batangan, tapi biasanya lebih banyak orang sama aku nih kalau misal investasi emas tuh pengen banget pegang logamnya. Jadi kita tuh bener-bener memiliki gitu ya, kayak orang-orang tua kita zaman dulu lah. Kalau emas tuh ya kita pegang logamnya. Nah, tapi dengan kita pengen kepuasan pegang logamnya ini kan, jadi ada beberapa PR ya. Karakteristik yang pertama itu, emas itu susah nyimpennya. Kita mau simpen di mana? Kalau misal kita punya 1 gram, 2 gram gitu ya udah simpen di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya aminin aja ya, kita kayak punya seons 100 gram atau kita punya sekilo, itu mau ditaruh di mana teman-teman? Kalau di rumah kan kita jadi setiap hari was-was ya, ini emas kita tuh aman nggak gitu kan, maksudnya gampang tercuri lah, quote unquote gitu ya. Maksudnya itu kan barang fisik yang nyata, yang kita tuh mau sembunyikan di mana juga nggak bisa gitu. Atau sebenarnya sih ada opsi, kalau memang mau beli logam emas itu disimpan di bank, itu namanya safe deposit box gitu. Tapi kita harus bayar per bulannya. Memang itu tuh ya, kalau kita taruh di situ
lebih aman lah ya, pikiran kita juga lebih tenang karena ya pasti aman lah, terjamin bank, kalaupun hilang ya bank yang akan tanggung jawab ke kita. Nah itu karakteristik yang pertama mengenai bentuk fisiknya yang susah untuk kita simpan. Terus karakteristik yang kedua, sebenarnya emas ini logam mulia yang udah kita kenal dari zaman nenek moyang dulu gitu ya. Ya memang namanya itu logam mulia, dan di dunia ini tuh nggak mungkin emas itu terus bertambah teman-teman. Jadi ya nilainya itu tetap segitu gitu, maksudnya emas di dunia itu ya segitu aja, tinggal kepemilikannya ini ya mungkin beralih ke sana ke sini gitu ya, nyebar di seluruh dunia ini, tapi jumlahnya itu sangat terbatas teman-teman. Jadi itulah kenapa kita namakan logam mulia. Dan emas yang kita kenal di sekarang di Indonesia gitu ya, kalian ke luar negeri kemana gitu ya, ke Singapura, ke Taiwan, kemana, nah itu ya emas tetap sama gitu ya. Emas yang kita lihat di sini ya emas yang kita lihat di negara lain. Emas apa ya namanya, istilah emas ini sama kita pakainya, nggak ada perbedaan lah ya, perbedaan pengertian dari masing-masing orang di seluruh dunia ini. Ngomongin emas ya pasti itulah satu yang sama, gold is gold. Beda kalau dolar, kan ada misal dolar Singapura, dolar Amerika gitu kan, ada dolar Australia, atau misal mata uang lain itu kan agak beda-beda ya nilainya. Nah kalau emas itu ya gold is still gold, jadi punya satu nilai yang sama untuk seluruh dunia. Terus karakteristik yang ketiga itu, kalau emas itu pasti ada biaya jual belinya. Nah biaya jual beli ini yang kita pertimbangin juga ya teman-teman. Jadi emas itu memang untuk investasi yang jangka panjang banget, minimal disarankan itu 10 tahun ke atas. Kalau enggak itu kita itu akan kena potongan, bisa jadi enggak malah untung tapi bisa jadi rugi gitu kalau di bawah itu, karena potongan selisih harga jual belinya itu lumayan juga. Jadi kalian pertimbangin juga kalau beli emas ya ada selisih harga jual beli itu gitu. Terus yang keempat, sebenarnya ngomongin bentuk emas ini kan ada macam-macam ya, ada emas yang logam mulia, ada yang perhiasan. Biasanya kalau cewek-cewek mah pakainya yang perhiasan gitu ya, mau dipakai gitu. Tapi untuk investasi disarankan yang logam mulia aja, karena kalau yang perhiasan kayak gini gitu kan, ini aku pakai kalung gitu, apa namanya, potongannya itu kalau yang perhiasan seperti ini sama tokonya itu jauh lebih banyak. Dan ini tuh emasnya kan enggak 24 karat gitu ya, jadi ada campurannya. Sekarang itu cuman 70% ya yang emasnya, terus yang 30%-nya itu kan campuran. Dan karena udah di model perhiasan seperti ini, biasanya tuh lebih jatuh gitu kalau kita jual emas perhiasan, karena emas perhiasan tuh memang untuk kita pakai. Walaupun untuk kedepannya banget itu bisa jadi untung kok, ada yang bilang tetap untung kok. Iya sih, maksudnya kalau dibanding nilai sekarang, misal kita beli 3 juta, nanti kita 20 tahun lagi jual 3,5 juta, untung sih secara nilai. Tapi sebenarnya 3 juta yang sekarang sama 3,5 juta di 20 tahun lagi itu nilainya gede 3 juta yang sekarang gitu. Jadi itu yang kalian jangan terjebak juga gitu, karena nilai nominal mata uang saat ini sama saat tahun-tahun yang berjalan itu berbeda teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa oh 3,5 di 20 tahun lagi itu lebih mahal daripada 3 juta di tahun ini. Enggak, sebenarnya enggak gitu ya. Walaupun akan ada untung sedikit gitu ya, mungkin akan untung sih kalau pas emasnya naik tapi tetap potensi untungnya itu akan lebih kecil daripada logam mulia. Kalau logam mulia itu 24 karat kan, nah itu tuh lebih karena nggak dibentuk aneh-aneh, dan itu diperjualbelikannya juga lebih gampang gitu ya di toko emas. Nah itu akan lebih jauh menguntungkan. Terus karakteristik yang kelima ya, nah ini terkait jual belinya juga. Nah jual belinya itu kalau emas, walaupun tadi aku bilang gampang gitu ya, yang logam mulia itu lebih gampang, tapi kita tuh tetap butuh datang ke toko emasnya, atau ya digital itu bisalah. Kalau digital sekarang udah bisa, tapi balik lagi biasanya kalau emas itu kan kita lebih enak tuh megang sendiri gitu kan. Nah jual belinya sendiri kan kita perlu datang ke tokonya gitu kan, terus ada potongan itu tadi. Nah itu yang mengakibatkan kayak jadi susah proses jual belinya sendiri, nggak terlalu liquid kayak si dolar.
Nah itu sih paling kalau karakteristik emas tuh itu. Terus kalau kita ngomongin dolar gitu ya, kalau ngomongin dolar itu karakteristik yang pertama, dolar itu kan sebenarnya nilai tukar mata uang ya. Nah itu tuh satu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor gitu. Bisa jadi naik karena misal lagi panen raya gitu kan, terus ekonomi di negaranya itu bagus, nilai mata uangnya naik. Misal lagi perang, nilai mata uangnya turun, itu yang pertama gitu ya. Dan nilai mata uang negara yang satu banding yang lain itu kan beda-beda ya, maksudnya kita banding Singapura, kita banding Taiwan, kita banding Thailand, kita banding Malaysia, itu kan beda-beda. Nah itu karakteristik yang kedua gitu. Yang lanjutin itu kita kalau mau investasi di dolar, kita harus milih dulu sebenarnya mata uang asing yang mau kita tuju itu apa. Kan kalau emas tuh tadi satu udah pasti di seluruh dunia yang kenalnya itu. Kalau dolar itu kan kita pilih dulu kan, kita mau invest dolar tuh yang mana gitu kan, keperluannya untuk apa. Dan karakteristik yang ketiga, dolar itu naiknya ya, yang aku amati sejauh ini juga, kalian bisa googling gitu. Kalau emas tuh kan pasti naik gitu ya, lumayan lah naiknya. Kalau kalian tuh invest 10 tahun 20 tahun tuh cukup eksponensial, maksudnya nggak linear sedikit-sedikit, tapi bisa jadi 2 kali dalam berapa puluh tahun. Nah kalau dolar itu nggak seperti itu teman-teman. Dolar itu atau mata uang asing lah ya, kita nggak ngomongin dolar itu, mungkin ada kenaikan tapi nggak sesignifikan si emas, karena ya itu tadi ya, negara kan faktor-faktornya banyak. Dan maksudnya gini loh, kalau kita mau beli dolar itu kita emang seneng dolar gitu, nilainya naik dibanding mata uang Indonesia. Padahal kan kita sebagai warga negara Indonesia, kita pengen rupiahnya yang justru naik kan dibanding nilai mata uang asing itu sendiri gitu kan. Jadi itu kayak teori yang berkebalikan yang membuat kita dilema nggak sih gitu kan. Di satu sisi misal ekonomi Indonesia ambruk, dolarnya naik, ya kita yang pegang dolar seneng gitu. Tapi kan ya kita nggak seneng juga, susah juga kan, karena negara kita tuh lagi kesusahan. Jadi itu dilematika kalau kita itu investasi di uang asing sih menurutku yang paling major atau kritikal gitu ya, yang perlu kita pikirkan. Jadi pertimbangannya itu banyak teman-teman. Terus yang keempat mungkin ini tadi udah ngomongin kekurangannya. Yang empat tuh sebenarnya kalau yang dolar itu lebih enak dijual belikan, karena sekarang itu bank pun udah ada, kita bisa jual beli dolar itu yang sistemnya rekening. Jadi kita punya rekening itu yang memang ya dalam mata uang asing, kita nabung dalam mata uang asing, kita bisa cairin juga ke langsung rupiah gitu ya. Bahkan lewat internet banking pun udah bisa tuh. Kalau kita punya 5 dolar misalnya, kita mau jual 5 dolar pakai kurs yang sekarang, kita cairin langsung ke rekening rupiah kita, bisa teman-teman. Jadi semudah itu. Atau kalian bisa beli di money changer, kalian cairin, itu bisa juga kan, gampang jual belinya. Dan yang kelima itu selisih harganya itu yang aku suka nggak terlalu jauh. Kayak emas tuh kayaknya agak lumayan lah ya, berapa puluh ribu gitu untuk per gram. Kalau dolar itu paling berapa ya, untuk 1 dolar tuh kayak cuman berapa rupiah gitu selisihnya. Jadi selisihnya emang kecil, tapi ya itu tadi ya, kenaikannya menurutku yang nggak terlalu banyak untuk kayak jangka panjang atau jangka pendek menengah pun nggak terlalu banyak sih, segitu-gitu aja, cukup stagnan. Jadi itu karakteristik emas sama dolar. Nah kalian jadi pilih yang mana nih dari 2 karakteristik itu? Boleh di-share ya. Nah kalau aku sendiri pilih yang mana sih? Kalau aku sendiri tentu aku akan pilih emas, masih di emas dibanding di dolar. Karena apa? Yaitu tadi ya, emas itu pergerakannya itu di 10 tahun terakhir ini cukup lumayan juga. Kita keep dalam jangka waktu lama itu pasti untung kebanyakan. Dari sejarah yang ada itu emas tuh pasti naik. Nah tapi ini kan ngomongin sejarah ya, tapi ini disclaimer dulu, nggak ngomongin masa depan ya. Jadi maksudnya ya itu tadi, kenapa kita tuh jadinya perlu bagi-bagi instrumen investasi kita di banyak titik, supaya kalau misal terjadi sesuatu di satu investasi kita ini, kita tuh masih punya investasi yang lain gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan aku jadi nyaranin kalian taruh uangnya di emas semua terus nanti kalian
pas emasnya turun terus nyalain aku, jangan gitu ya teman-teman. Ini bukan anjuran untuk membeli, aku just sharing aja untuk apa ya, menambah wawasan kita semua dalam berpikir tentang investasi ini gitu. Terus kenapa aku pilih emas selain harganya terus naik? Ya emas itu kan emang investasi yang kita kenal dari zaman nenek moyang ya, dan itu tadi maksudnya emas ini di seluruh dunia kayak rumah itu tuh, kayak tanah itu jumlahnya itu nggak mungkin bertambah teman-teman. Kalau orang itu kan bertambah ya, tapi kalau emas rumah tanah itu nggak mungkin bertambah teman-teman. Jadi dari situ aja kan secara logika kayaknya masih cukup oke gitu ya untuk kita miliki lah, untuk kita investasikan di emas gitu. Terus kalau untuk dolar ya tadi ya, sebenarnya ini masalah dilema. Ada dua sih critical point kenapa aku nggak invest di dolar itu. Yang pertama yaitu nggak naik-naik sih. Aku udah pernah beli dolar dari 10 tahun lalu sampai sekarang nggak banyak juga. Cuman untuk ngecek pergerakan harganya itu ya segitu-gitu aja. Nggak naik banyak, kecuali ya kayak Krismon Indonesia gitu ya, yang pas 98 atau pas kapan itu kan sempat dolar itu naik banget karena Krismon. Nah itu naik banget. Nah tapi ini faktor yang kedua ya teman-teman. Nah apa iya kita nunggu pengen berdoa Indonesia Krismon supaya dolar yang kita naik, dolar yang kita punya naik? Kan enggak juga gitu ya, itu kan masalah batin ya. Masalah Indonesia ya, maksudnya kalau aku sih mending aku nabung di rupiah aja, dengan harapan, dengan doa aku itu Indonesia semakin maju sehingga rupiah itu nilainya itu semakin baik lah, dibanding kayak misalnya aku nabung dolar terus berharap dolarku tinggi, ekonomi di Indonesia nggak bagus, kan nggak juga ya. Percuma kalau kita dolarnya tinggi gitu ya, tapi di Indonesia kita semua chaos gitu ya, mau semua bahan makanan mahal gitu kan, kita nggak pengen juga lah ya amit-amit seperti itu. Jadi ini tuh bukan investasi sih menurutku kalau dolar, dari cara berpikir yang seperti tadi ya. Jadi dolar itu memang ya kita cukup punya kalau kita itu memang mau traveling misalnya ke luar negeri, atau dari traveling ke luar negeri kita masih punya sisa, kalau kita mau di-keep ya nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk nabung dolar dalam jumlah banyak atau mata uang asing gitu ya, sorry ngomongin dolar terus gitu, satu mata uang, tapi mata uang asing gitu ya, itu aku nggak dulu sih. Kalau memang kalian memang masih mau pengen punya gitu ya, antara tadi ya jumlah investasi kita dari 100%, misal kita punya 1.000.000 ya 100.000, 50 sampai 100.000-nya kalian di emas atau dolar, pilihannya ya mungkin kalian bisa 50.000 nih ya, misal 50.000, jadi 40.000-nya kalian di emas, 10.000-nya di dolar. Jadi beli $1, sisanya beli emas kalau memang masih mau di dolar. Tapi kalau aku sih lebih prefer di emas aja. Jadi aku nggak akan investasi di dolar karena memang itu menurut aku sendiri bukan instrumen investasi, tapi lebih untuk kalau kayak kita memang mau ini loh, mau keluar negeri, mau jalan-jalan gitu ya, ya memang kita kan perlu pakai mata uang dari negara yang mau kita tuju. Nah itu ya udah emang beli mata uang asing itulah, tapi keperluannya sekali lagi bukan investasi, tapi untuk vacation gitu ya, untuk jalan-jalan ke luar negeri. Yeay, kapan ya kita bisa jalan-jalan lagi? Ya paling itu dulu, sekian sharingku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Thank you for watching, dadah.